nggak mau cari tahu. Iya. Kalau orang nggak tahu tapi mau cari tahu itu enak. Mereka sudah nggak tahu dan nggak mau cari tahu. Itu Kesannya gimana? menurut saya penyakit akut lah bagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi bersama Ozi di sini di segmen Sapa. Salam Sapa dan Saudara. Nah, pada kesempatan kali ini Ozi sekarang sedang berada bersama dengan salah satu jurnalis ataupun wartawan yang ada di Pamekasan, dan tentunya Ozi pengen membahas tentang suatu hal yang mungkin masih sangat fenomenal sampai hari ini, yaitu tentang pemuda ataupun Ozi yang masih sedang menjadi mahasiswa hari ini dan bisa juga sebagai organisatoris juga. Nah, bagaimana sih pandangan ataupun kacamata seorang jurnalis Pamekasan? Oke, pada kali ini saya sapa dulu. Selamat siang, Kak. Iya, selamat siang. Oke, Kak, mungkin Kakak bisa perkenalan singkat dulu mungkin ya, biar teman-teman yang nonton bisa kenal lah minimal. Nama saya Hasibuddin. Saya sekarang jurnalis di wikirjatim.com, kemudian mengelola media massa juga. Saya mantan aktivis LPM. Iya, lembaga pers mahasiswa di YIN Madura. Senior saya berarti, Kak. Oh, gitu. Oke, jadi gini, Kak, terkait yang sudah saya sinopsiskan barusan sekilas lah gitu ya, tentang bagaimana sih saya kan gini, Kak, ngerasanya sekarang pemuda khususnya mahasiswa ataupun kaum-kaum yang dikatakan atau diistilahkan sebagai kaum-kaum organisatoris, mungkin pada umumnya saya rasa sejak pandemi kemarin 2019 ya sampai 2000, mungkin bisa dikatakan sampai 2022 kemarin itu masih ada. Dan saya rasa, dan saya juga mungkin menjadi korban daripada itu, mengalami banyak istilahnya degradasi lah, kemunduran, entah itu kemunduran semangat dalam bermahasiswa ataupun menjadi pemuda, khususnya bagi yang menjadi ataupun masuk di organisasi banyak mengalami kemunduran. Bagaimana pandangan Kak Hasib sebagai orang yang juga pernah menjadi organisatoris juga tentunya, dan masih menjadi pemuda kayaknya, dan kelihatannya muda kan gitu. Sudah punya anak. Oh, sudah punya anak. Iya. Iya. Bagaimana, Kak, kira-kira? Kalau pemuda sekarang itu dibilang nggak kompeten itu Keliru, Kak. Iya, kompeten, cuma kemauan aja yang nggak ada. Dibilang nggak ada gimana, nggak nyampe 50%-nya kadang kemauannya mereka. Artinya setelah dapat ilmu misalkan ya, mau diaplikasikan kemana, kadang mereka nggak tahu dan nggak mau cari tahu. Iya. Kalau orang nggak tahu tapi mau cari tahu itu enak. Mereka sudah nggak tahu dan nggak mau cari tahu. Itu Kesannya gimana? menurut saya penyakit akut lah bagi mahasiswa. Kalau masih semester 1, 2, 3 masih bisa dimaklumi lah. Kalau sudah dia lagi garap proposal, lagi garap skripsi, kemudian dia tidak punya planning harus kemana dan akan kemana, karena mungkin secara keilmuan ya semester 6 itu bisa lah dikatakan matang kan, secara materi di kampus lah, atau secara pengetahuan tentang ilmu di bidangnya masing-masing gitu. Mau sarjana apapun ya, misalnya sarjana pendidikan, mau sarjana ekonomi, mau sarjana sosial. Jadi komitmen atau kemauan itu yang memang
harusnya ada gitu kemauan untuk dia cari tahu, kemauan dia harus kemana setelah kuliah, apa yang harus dia perbuat. Kalau misalkan yang merantau ketika dia kembali ke kampung halamannya masing-masing, misalkan dari yang Madura merantau ke luar Madura, atau yang justru dari luar Madura kuliahnya di Madura, terus dia mau pulang, dia mau ngapain setelah pulang? Apa yang mampu dia berikan? Iya, apa yang mampu dia berikan? Banyak kok kan sarjana-sarjana yang dia merintis usaha, dia bikin gerakan literasi di rumahnya. Itu kan bentuk aplikasian. Dia tidak hanya pandai membaca situasi di kampus, tapi di rumahnya gitu. Di kampungnya dia itu harus gimana? Kalau misalkan di kampungnya di desanya atau di kompleks dia tinggal ada Karang Taruna, dia bisa nggak bergabung dengan mereka untuk memberikan aplikasi atau mengaplikasikan apa keilmuannya, apa yang dia sudah dapat. Artinya tidak hanya selesai dengan dia jadi mahasiswa udah gitu, enggak. Ibaratkan gini nih, seorang kiai punya anaknya ini kan mesti menggantikan generasi lah. Nah kalau anaknya aja nggak tahu mau harus ngapain, saya yakin pesantrennya mati itu. Sama seperti misalkan bapaknya di petani gitu, anaknya mahasiswa, tapi jurusan anaknya kan anggaplah pendidikan lah misalkan ya, bapaknya seorang petani atau seorang pegawai atau macam-macam. Dia kalau dia mau berbeda dengan orang tuanya, bisa nggak dia merintis? Kalau meneruskan bisa nggak lebih unggul? Artinya orang yang petani keras dengan petani cerdas kan beda. Misalkan gini, dia sarjana agrobisnis apa agribisnis lah gitu. Bisa nggak dia mengaplikasikan ilmunya gitu di bidang pertanian? Kalau dia sarjana pertanian, atau kalau enggak dia mungkin harus kemana dia setelah mendapatkan ijazah dia sebagai seorang sarjana agribisnis atau sarjana ekonomi, apa yang bisa dia kerjakan? Saya rasa begitu. Tinggal kemauan aja yang perlu. Dulu Kak Asip di LPM jadi apa? Saya dipercaya aja sebenarnya, enggak. Karena memang nggak nyalonin jadi itu, nggak nyalonin ini ketua-ketua, nggak terlalu minat saya di bidang itu gitu. Saya dulu cuma karena nggak ada lagi, cuma apa itu? Kebetulan teman saya yang saya anggap lebih kompeten di bidang itu, dia nggak hadir di rapat gitu. Ya ujung-ujungnya saya juga. Apa itu? Di Pemret. Pimpinan redaksi. Iya, pimpinan redaksi majalah waktu itu.